Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini, Rabu 12 Januari 2022. Kita akan membahas tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas yang kemudian ini kembali diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk dilakukan di semester genap tahun ajaran 2021-2022. Hal ini kemudian termuat juga dalam SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri pertanggal 21 Desember 2021. Dilanjutkan kemudian dengan Surat Edaran Gubernur nomor 420/04/Dikbud tanggal 4 Januari dan diteruskan lagi dari Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 001/01-Sek/Dikbud yang menyatakan Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas mulai 3 Januari 2022. Lantas apa yang kemudian menjadi kesiapan dari setiap satuan pendidikan? Jaminan protokol kesehatan apa yang kemudian harus diyakinkan untuk tidak adanya klaster baru bagi guru, tenaga pendidik, dan juga siswa yang kemudian akan melakukan pembelajaran? Dan bagaimanakah kemudian capaian vaksinasi serta capaian kurikulum apa begitu yang menjadi target di semester genap tahun ajaran 2021-2022? Kami akan berbincang bersama dengan 4 narasumber. 2 narasumber hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah dan 2 narasumber kemudian akan bergabung bersama kami dari Zoom. Yang pertama hadir bersama kami yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Yudiawati Fewinda Rusliana, SKM MK. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMK Negeri 1 Palu juga telah hadir bersama kami, Ibu Dr. Anda Hajam Misran. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Baik, dan nanti akan bergabung melalui Zoom yaitu Kepala SMK Negeri 1 Luwuk, Bapak Hasdin Molomban SPDMM. Nanti juga kemudian beliau akan berbicara terkait pasca kebakaran yang terjadi pada tahun 2021. Apa yang kemudian menjadi situasi terkini dari SMKN 1 Luwuk dan bagaimana kemudian mereka mengatur untuk pembelajaran tatap muka ini. Juga nanti ada pengamat pendidikan Bapak Dr. Asep Mahfud. Apakah sudah bergabung? Oke, ya kita masih akan menunggu saluran untuk kemudian bergabung bersama dengan kedua tamu kami dari luar studio. Saya langsung memulaikan perbincangan kami, saya ke Bu Kadis. Bu Kadis, artinya ini surat edaran dari SKB 4 Menteri, instruksinya kemudian dari Gubernur Provinsi Sulteng dan juga diteruskan dari surat edaran Kepala Dinas sendiri menyatakan bahwa PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas sudah dimulai per 3 Januari. Artinya apa yang kita kembali normal begitu Ibu untuk pembelajaran ini? Terima kasih Pak Julius. Ya, saya juga menyapa dulu seluruh hadirin yang sempat mengikuti dialog publik yang dilaksanakan oleh TVRI Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami sudah diundang di acara ini dan ini menjadi kebahagiaan bagi kami karena ini merupakan cara kami melakukan sosialisasi di samping kami sudah menyampaikan beberapa surat edaran. Jadi mulai 3 Januari 2022 sekolah ya tentunya sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan kriterianya. Jadi kita punya kriteria berdasarkan SKB 4 Menteri. Jadi di SKB 4 Menteri itu ada kriteria yang mengatur bahwa sekolah akan dibuka 100% siswa atau peserta didik apabila semua tenaga pendidik dan kependidikan itu vaksin 2-nya sudah mencapai 80%. Dan selain itu juga vaksin untuk lansia itu sudah di atas 50%. Ini artinya bahwa ini bisa dilakukan. Tetapi apabila ada yang belum sesuai dengan standar tersebut, maka pelaksanaan tatap muka terbatas itu kami lakukan dengan cara tidak 100%, tapi masih 50%. Baik. Dan bagi daerah yang 3T, ya tertinggal, terpencil, dan terluar itu,
itu bisa 100% tanpa ada kriteria itu. Dan kalau Ibu melihat sendiri untuk Sulteng sendiri itu ada pemetaan artinya Bu. Semua kabupaten kota ini memiliki masing-masing kriteria. Iya. Kalau kita spesifik ke Palu artinya sudah diperbolehkan 100% Kalau Ibu. melihat di Palu kriterianya bahwa guru atau tenaga pendidik dan kependidikan itu memang sudah di atas 80%. Oke. Ya. Dan vaksinasi untuk lansianya ya juga sudah mencapai itu. Baik, artinya Bu Kadis per tanggal 3 Januari kemarin Satuan Pendidikan khususnya SMA SMK karena ini di bawah binaan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi ini sudah membuka kembali sekolah dengan 100%. Ya, jadi kemarin memang kami belum membuka 100%, masih 50% karena kami masih melihat hasil vaksinasi yang lansia. Khusus untuk GTK ya, guru dan tenaga pendidik itu memang kita sudah di atas 80. Sudah di atas 80%. Ya. Tetapi kemarin yang lansianya belum mencapai itu. Baik. Saya ke Kepala SMK Negeri 1 Palu, Ibu Dr. Anda Hajamisran. Ibu kalau melihat ada kriteria Bu yang kemudian ditentukan oleh surat edaran dari Kadisdikbud dan juga sebelumnya dari SKB 4 Menteri dan juga Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, khusus SMK SN 1 Palu sudah membuka sekolah ini. Terima kasih Pak Efraim. Saya juga menyapa pemirsa yang mungkin sempat hadir di penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami juga sangat merasa terhormat diundang di sini untuk berbincang-bincang. Mungkin ditemani oleh Ibu Kadis, juga menemani Ibu Kadis di sini. Sesuai dengan surat edaran yang sudah disampaikan tadi bahwa SMK 1 Palu itu dari awal memang sudah siap karena awalnya itu sebenarnya kita sekolah itu sudah dianjurkan untuk mengisi dapodik kesiapan pembelajaran di sekolah itu. Jadi kita sudah mengisi di dapodik semua. Salah satu persyaratan itu adalah berapa persen sudah guru yang divaksin, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan maupun siswa yang akan hadir di sekolah. Terus ada surat dari orang tua kesiapannya memberikan izin kepada siswa itu untuk bisa belajar tatap muka di sekolah. Selanjutnya juga di Dapodik itu kita dimintakan bahwa kesiapan SMK itu, SMK 1 itu seperti apa? Apakah protokol COVID-nya itu sudah disiapkan semua? Sarana prasarananya itu sudah disiapkan semua, dan alhamdulillah sesungguhnya SMK 1 itu sudah siap jauh sebelumnya, sebelum ditentukan di 3 Januari kemarin. 3 Januari kemarin sudah siap karena memang ada rencana-rencana itu, walaupun batal lagi kami. Sekolah SMK 1 itu sesungguhnya sudah siap insya Allah. Oke, tapi kalau kita melihat begitu Bu, lebih spesifik di semester genap ini, artinya kita hitungannya di 3 Januari Bu. Sudah seminggu begitu berjalan Bu, artinya berapa hari begitu ya menuju seminggu. Ini sudah kembali normal Bu, artinya 100% siswa sudah diperbolehkan untuk sekolah, belajar? Sudah diperbolehkan belajar karena persyaratan itu adalah perlu kami sampaikan juga bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMK 1 khususnya itu sudah 100% divaksin, terus siswanya juga mungkin 95% sudah selesai karena kami sudah data satu persatu sebelum mereka datang ke sekolah, dan itu melalui pendataan kami dari wali-wali kelasnya harus mendata kembali siswa mana perwaliannya itu yang belum divaksin, dan laporan dari wali-wali kelas itu perwalian mereka itu semua sudah divaksin. Baik, artinya capaian vaksinasi ini sudah begitu banyak, hampir sudah 100% ya, khusus SMKN 1 Palu. Bu Kadis, kalau melihat jumlah satuan pendidikan SMA SMK yang berada di binaan atau di bawah naungan dari Dikbud sendiri berapa Ibu? Kita sekarang baik SMK, kan kita di bawah naungan kita itu ada SMA, ada SMK, dan ada SLB. Ya, jadi termasuk Semanor juga begitu Bu ya? Iya, termasuk Semanor, jadi itu masuk di SMA. Kita punya kurang lebih sudah 285 yang SMA, yang SMK 186, dan SLB itu kita kurang lebih 30. Dan Ibu punya data bahwa semua satuan pendidikan SMA, SMK, SLB, dan Semanor ini sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di 3 Januari, atau masih ada sekolah yang sebenarnya belum mulai begitu Bu? Ya, jadi karena kita di Provinsi Sulawesi Tengah ya secara umum dan secara khusus di kabupaten kota, kami kan tidak berada di level 3 ya, PPKM level 3 dan level 4. Artinya proses pembelajaran di tatap muka di tanggal 3 Januari itu sudah kita laksanakan. Walaupun masih ada yang memang belum 100%. Nah, itu kita kemarin melihat
kondisi dari pencapaian khusus kami di GTK ya memang sudah sebagian besar itu sudah berada di atas 80%. Tetapi masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai 80%. Kabupaten apa saja begitu, Bu? Jadi kabupaten yang sudah 80% itu dalam Morowali, Kota Palu, Kabupaten Poso, Morowali Utara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Banggai Laut. Iya. Baik, untuk koordinasi dengan kabupaten yang masih di bawah 80% sejauh ini seperti apa, Bu? Kemudian sampai akhirnya kriteria ini bisa diputuskan bersama seluruh 13 kabupaten kota ini bisa menyelenggarakan PTMT 100%, Bu. Ya, jadi memang saat ini kami melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah yang ada di kabupaten kota, kita mendorong agar semua Kacabdis itu bersama-sama dengan Kepala Satuan Pendidikan itu melakukan koordinasi dan komunikasi, dan kita berharap bahwa di akhir bulan Januari ini Bu, tidak ada lagi yang berada di bawah 80. Baik, jadi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan mentargetkan bahwa di akhir Januari ini tidak ada lagi yang di bawah 80% dan ini terus dilakukan koordinasi bersama dengan Kacabdis. Baik, saya pindah ke Bu Kepsek. Bu Kepsek, tadi disampaikan bahwa yang menjadi benteng terakhir adalah surat pernyataan dari orang tua, Bu. Artinya memang orang tua itu yang menjadi penentu apakah anaknya diperbolehkan untuk sekolah atau tidak ya, Bu ya? Ya, seperti apa kemudian itu proses yang komunikasi bersama orang tua? Jadi komunikasi bersama orang tua kan kita di sekolah itu ada komunikasi secara daring juga dengan orang tua. Melalui komunikasi wali-wali kelas daring ini ya kita sampaikan surat dari orang tua itu untuk mengizinkan siswanya ikut karena masih belum normal sekali, dia juga belum dinyatakan bersih ini pandemi. Jadi kita tetap masih mengingat kalau orang tuanya sangat keberatan dengan anaknya untuk hadir, pihak sekolah juga itu tidak memaksakan, masih tetap kita bisa belajar daring dulu untuk beberapa siswa yang memang orang tuanya masih sangat kekhawatiran tingginya ada, tapi sampai saat ini juga hampir semua orang tua sudah mengizinkan, tidak ada lagi masalah itu, tapi tetap mengikat kami bahwa orang tua itu mengizinkan. Jadi kalau ada tidak diminta-minta, ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, orang tua juga itu mengetahui bahwa dia memberikan izin anaknya hadir sekolah. Tapi protokol COVID di sekolah itu kita berlakukan sangat ketat. Baik, artinya orang tua ini memang terus dikomunikasikan bersama dengan pihak sekolah, begitu ya, Bu ya. Artinya ketika ada orang tua yang mungkin belum mengizinkan anak tersebut untuk sekolah secara offline, Bu, atau secara luring, artinya sekolah mengizinkan untuk tetap daring, Bu. Baik, nanti kami apakah sudah tersambung begitu bersama dengan dua narasumber kami? Oke, nanti kami akan mencoba untuk menghubungi Kepala SMKN 1 Luwuk, yaitu Bapak Hasdin Molomban, dan juga pengamat pendidikan Bapak Dr. Asep Mahfud. Ini nanti kita akan minta pandangannya, karena kita tahu bersama memang juga kasus varian baru Omikron ini juga sudah masuk ke Indonesia, namun belum sampai ke Palu begitu ya. Kita belum mendapatkan laporannya, masih di luar Palu begitu, atau luar Sulawesi Tengah. Kami akan jeda dulu pemirsa untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan setelah itu kami akan kembali masih dibicara langsung terkait pedoman penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas. Tetap bersama kami. Pembelajaran tatap muka terbatas sudah dipastikan dimulai pertanggal 3 Januari 2022. Artinya tadi sudah dipaparkan juga oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Ada beberapa kabupaten kota yang pun juga sudah melakukan karena dianggap sudah memenuhi kriteria, termasuk di Kota Palu. Kami juga nanti akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami dari luar studio, yaitu Kepala SMK Negeri 1 Luwuk, Bapak Hasdin Molomban, dan juga pengamat pendidikan Bapak Dr. Asep Mahfud yang juga sudah terhubung bersama kami. Namun sebelum itu kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya. Sebelum saya akan bergabung bersama dengan Kepala SMK Negeri 1 Luwuk dan juga Pak Dr. Asep, saya kembali ke Kepsek SMKN 1 Palu, Ibu Dr. Anda Haja Misran. Ibu, artinya 100% ini sebenarnya masih dibagi-bagi lagi begitu ya, Bu, untuk SMKN 1 Palu? Jadi untuk SMK Negeri 1 Palu itu maksudnya yang 100% itu per kelas, misalkan jumlah siswanya 30 kita sudah hadirkan, tapi masih bergilir. Kelas 1 misalnya 1A, busana 1 dia 1 minggu, terus ganti lagi busana 2, terus busana 3.
Jadi masih tetap bergilir, berarti masih hitungannya juga itu masih 50%. Masih 50%. Iya, Bu. jadi Baik. yang 100 itu maksudnya di dalam kelas itu kalau sebelumnya itu kan dibagi 18. Ini sekarang kita sudah satukan supaya mereka pembelajarannya sudah bisa menerima secara serentak satu kelas. Tapi masih tetap bergilir Baik. kelas itu. Karena memang masih terus Iya. menjaga Masih protokol terus kesehatan. menjaga tetap. Iya. Artinya Bu Kadis, ketika masih ada sekolah yang membagi-bagi jumlah siswa per kelas atau kemudian memberikan giliran satu kelas misalnya di minggu ini, kelas yang lain nanti di minggu depan, itu diperbolehkan, Bu ya? Ya, artinya kalau itu kita menggunakan SKB 4 Menteri yang lama. Tetapi di dalam penyempurnaan kita sudah setiap hari bisa, tetapi karena kondisi tadi vaksin GTK kita sudah di atas 80, tetapi vaksin lansia kita khususnya Kota Palu itu belum mencapai 50%. Iya, Baik. sehingga ya memang kita sesuai dengan penyempurnaan dari SKB itu kita masih di posisi 50%. Oke. Tetapi setiap hari dan jamnya sudah bertambah. Kalau kemarin Bu ini kan cuma 4 jam, sekarang sudah 6 jam. Baik. Dimulai dari pukul berapa hingga pukul berapa, Bu? 7. Instruksinya? Kita 7. 7 sampai dengan 6 jam kemudian. 6 jam ke depan. Iya. Oke, begitu juga SMKN 1 Palu, Bu. Iya. Durasi belajarnya 6 jam, Bu ya. Baik, baik. 45 menit Per satu mata pelajaran atau per jam. Baik, kami akan terhubung bersama Kepala SMK Negeri 1 Luwuk, Bapak Hasdin Molomban. Pak Hasdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hasdin, di studio ada Ibu Kepala Dinas. Mungkin bisa disapa Pak Hasdin dan juga Kepala SMK Negeri 1 Palu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kepala Dinas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hasdin, terkait dengan pedoman penyelenggaraan pembelajaran PTMT, begitu, tatap muka terbatas, apa yang kemudian menjadi hal yang dilakukan di SMKN 1 Luwuk, Pak? Artinya sama 3 Januari kemarin juga sudah mulai belajar, Pak Hasdin? Ya, saya melihat sikon yang ada sama seperti dengan SMK Negeri 1 Palu. Dibuat shift 1, shift 2. Jadi 18 bagi 2 dari 36 siswa dibagi 2. Dibagi 2, 18. Tercover semua. Walaupun SMK Negeri 1 Luwuk itu terbakar, tapi antusias Bapak Ibu Dewan Guru bersama siswa sangat luar biasa. Baik, jadi antusias. Kemudian kemarin kita juga sampai saat ini pinjam dengan gedung SKB. Baik, Gedung Pak. SKB 8 kelas, shift 4 kelas pagi, 4 kelas siang. Gitu. Kemudian sekarang juga ini SMK 1 Luwuk juga kita pakai 12 kelas. Jadi shift 12 kelas itu pagi dari jam 7 sampai jam 1. Kemudian sambung sampai yang shift 1, shift 2 jam 1 sampai jam 5. Jam 5 sore, Pak, ya? Iya, ini dikarenakan apakah memang karena kondisi sekolah yang kemudian masih terbatas pasca kebakaran tahun lalu, ataukah memang karena vaksinasi guru, atau ada faktor-faktor lain, Pak Kepsek? Vaksinasi guru komunitas sudah 99%. Vaksinasi guru Pak 99%, kemudian untuk siswa tinggal 5% dari 1.300 siswa, Pak. Oke, kami ulang, Pak, untuk guru sudah 99% divaksin hingga dosis kedua ya, Pak, ya? Ya, hingga dosis kedua. Dan dari siswa sendiri 1.300 sudah capaian berapa persentase, Pak Kepsek? Tinggal 5%, Pak. 5%. Baik. Pak Hasdin, kami akan menampilkan, Pak, karena kami juga mendapatkan video Tinggal yang begitu... 5% yang belum divaksin. Iya, video viral, Pak, di akun sosial media ini terkait surat yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo dan juga pejabat lain begitu, Pak, terkait apa yang menjadi permohonan dari siswa-siswi SMKN 1 Luwuk. Bisa ditampilkan, teman-teman? Iya. Betul, Pak. Betul. Iya, kami akan tampilkan dulu, Pak Kepsek. Silakan ditampilkan tayangan video ini. Kabupaten Banggai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki berbagai hasil yang melimpah, hasil pertanian,
hasil hutan, hasil laut, bahkan hasil pertambangan nikel dan gas LNG, serta memiliki destinasi wisata yang cukup indah. Karena keindahan dan kebersihannya, Kabupaten Banggai mendapatkan Piala Adipura 2 kali berturut-turut tahun 2018 dan tahun 2019. SMK Negeri 1 Luwuk merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekolah yang terletak di tengah-tengah Kota Luwuk ini adalah sekolah tertua dan terbesar yang saat ini memiliki siswa sebanyak 1.300 orang yang berasal dari daerah-daerah di sekitar Kota Luwuk. Awalnya, sekolah yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara ini bernama Smea Negeri Luwuk. Didirikan pada tahun 1961 dan berstatus swasta. Pada tanggal 10 Juli 1963 berubah status menjadi sekolah cemerlang. Surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia tentang permohonan bantuan dana pembangunan sekolah baru SMK Negeri 1 Luwuk. Bapak Presiden yang kami hormati, kami banggakan, dan kami cintai. Salam hormat dari kami, perwakilan siswa-siswi SMK Negeri 1 Luwuk. Teriring doa semoga Bapak dan keluarga dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin. Bapak Presiden yang kami hormati, melalui kesempatan ini, kami ingin mengatakan kepada Bapak bahwa kami, siswa-siswi SMK Negeri 1 Luwuk, telah 4 bulan tidak punya tempat untuk sekedar bertemu, berkumpul di sekolah. Karena sejak 24 Mei 2021, sekolah kami terkena musibah kebakaran yang telah meluluh lantahkan gedung sekolah. Tidak ada yang tersisa. Ruang belajar, ruang praktek, laboratorium komputer, ruang guru, dan semua ruangan habis dilalap si jago merah. Pak Kepsek, kami masih turut prihatin begitu Pak atas kejadian 24 Mei 2021 pukul 11.00 terjadi kebakaran dan tadi sudah ada surat terbuka yang sudah disampaikan oleh perwakilan siswa-siswi Pak Kepsek. Pak Kepsek, apa yang menjadi situasi kondisi terkini Pak? Artinya belum sama sekali dibantu untuk SMKN 1 Luwuk Pak. Ya, kalau bantuan ini sudah mengenai peralatan komputer, sudah dibantu 60 buah komputer. Kemudian kebetulan kantor ini sebelum kebakaran sudah ada bantuan dari pemerintah dari Dikbud Provinsi. Jadi sedang dilanjutkan itu. Namun sejumlah saja dana yang ada secukupnya apa yang dibantu. Kemudian untuk selanjutnya ada juga nanti di luar dari DAK akan dibantu dari pemerintah lewat Ibu Kadis Provinsi. Baik, dan pada saat ini Ibu Kadis pun juga mendengarkan langsung begitu. Pak Kepsek, apakah ini yang memang juga menjadi faktor utama sehingga SMKN 1 Luwuk membagi 2 sesi Pak untuk PTMT ini Pak? Ya, seperti itu kira-kira Pak. Memang tidak ada jalan lain, terpaksa harus dengan jalan itu. Supaya karena antusias dari siswa maupun dari Dewan Guru yang memang sangat luar biasa. Kami rapat sebelum 2022 kemarin tanggal berapa hari itu kami rapat dan kami sepakat seperti itu Pak. Baik. Namun kelas 12 atau kelas 3 Pak sekarang kan masih PSG. Oke. Masih PSG, masih PKL sehingganya alternatif sekarang baru kelas 10 dan kelas 11 yang kami bagi 2 sesi ini. Baik. Yang kelas 12 nanti kami akan pinjam dengan kelas di sekolah SMA Negeri 3 Luwuk. Kebetulan ada 14 kelas yang sementara praktek, 8 kelas di SKB,
kemudian 6 kelas di SMA 3. Baik. Insya Allah. Baik, Pak Kepsek, semangat guru dan juga tenaga pendidik begitu, dan juga siswa-siswi ini menjadi satu apresiasi kebanggaan kami begitu Pak untuk tetap melanjutkan pembelajaran. Ditahan dulu Pak Kepsek, saya ke Pak Dr. Asep, pengamat pendidikan. Pak Asep, selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik. Selamat malam Ibu Kadis, Ibu Misran, Pak Hasdin. Baik Pak Dokter, melihat pembelajaran tatap muka kembali diselenggarakan secara 100% begitu Pak untuk level 1-2 khususnya di Kota Palu dan juga tadi di Luwuk begitu Pak per 3 Januari. Pak Kepsek, maksud saya Pak Dokter melihat semangat apa yang begitu Pak yang harus sama-sama kita tonjolkan begitu Pak di dunia pendidikan? Terima kasih ya Pak. Sebenarnya saya melihatnya dari 3 perspektif lah ya. Yang pertama adalah memang kondisi saat ini itu sangat berbeda dengan 1 tahun atau pada saat awal kena pandemik COVID-19 ini. Sehingga atmosfer pembelajarannya memang ada semacam kegairahan, ada semacam kerinduan dari para siswa, orang tua, dan para tenaga pendidik, teman-teman guru begitu untuk sama kembali kepada situasi awal gitu, yaitu tatap muka. Yang kedua adalah dari perspektif kebijakan, Pak. Bahwa yang prioritas utama itu adalah keselamatan dan keberlangsungan kehidupan para siswa, para tenaga pendidik atau para guru gitu. Sehingga itu juga menjadi banyak pertimbangan dengan adanya SKB 4 Menteri ini merupakan sebuah kebijakan yang sangat bagus gitu. Yang ketiga adalah kondisi dari aspek motivasi. Motivasi dari para siswa, para guru untuk bisa membelajarkan. Kenapa? Karena kita lihat selama setahun terakhir atau setidaknya masa pandemik ini, pembelajaran kurang efektif. Gitu. Sehingga 3 perspektif ini menurut saya ini sangat bagus dengan adanya kebijakan dan implementasinya dari Ibu Kadis, para kadis di kabupaten kota. Menurut saya di Sulawesi Tengah sudah sangat kondusif. Gitu. Sehingga ini perlu kita dorong juga Pak seperti itu. Baik, baik. Walaupun sebenarnya kita juga masih ada pro kontra begitu Pak dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI juga ini yang masih terus meragukan adanya PTMP kalau itu, begitu Pak. Ya? Kalau di level, kalau menurut saya Pak Evan, itu kalau di level SMP kelas 2, kelas 3 sampai SMA begitu SMK, menurut saya tidak ada masalah. Oke. Yang menjadi permasalahan sekarang itu adalah di level yang pendidikan dasar, termasuk juga di TK begitu ya. Dan ini menjadi pilihan menurut kami kan menjadi hak dari keluarga juga atau dari orang tua untuk tidak melakukan tatap muka. Saya kira itu juga sudah dibuka peluang itu. Baik. Baik, Pak Dokter ditahan dulu. Bu Kadis, artinya ketika IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia ini tapi berada di level SD SMP, perlakuannya beda dengan SMA, SMK, Bu? Ya, pastinya beda. Karena memang kalau kita bicara IDAI, Ikatan Dokter Anak, nah tentu kategori anak itu bukan di level kami di SMA, SMK, ya. Sehingga memang mereka fokusnya pada TK dan SD, seperti itu. Baik, Bu Kadis sendiri bagaimana kemudian pengontrolannya, Bu, untuk kemudian protokol kesehatan ini harus dilakukan secara ketat di masing-masing sekolah? Ya, jadi memang berdasarkan penyempurnaan SKB dan surat edaran dari Bapak Gubernur, termasuk surat edaran dari kami, dari Dinas Pendidikan, bahwa kami tetap pada prokes yang sudah dilaksanakan selama ini. Jadi dicontohkan pada saat pembelajaran itu tetap menggunakan masker. Ya, tetap menjaga jarak 1 meter dan tidak boleh makan secara bersamaan. Kantin tidak boleh dibuka. Nah, itu menjadi penting dan yang sangat penting adalah bagaimana tim Satgas di sekolah itu berfungsi dengan baik sehingga sarana prasarana yang disiapkan itu memang ada di sekolah dan pelaksanaan sesuai dengan prokes. Prokes harus dilaksanakan sesuai dengan standar operasionalnya. Bu Kadis bisa dikomentarin begitu untuk SMKN 1 Luwuk begitu, Bu. Artinya masih menunggu bantuan tapi sudah memberikan apresiasi untuk pemerintah daerah khususnya dari Dikbud sendiri sebenarnya pun juga sudah begitu tanggap sekali untuk membantu. Iya. Jadi khusus SMK 1 Luwuk kebetulan saya sudah 2 kali. Ibu 2 kali kunjungan ke sana. Kunjungan ke SMK 1 Luwuk. Dan tadi siang saya juga baru menandatangani untuk PUPR melakukan analisis kajian apakah SMK 1 Luwuk yang terbakar itu kita nanti akan lakukan rehab atau kita hancurkan dengan membangun baru. Dan ini juga sudah disampaikan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur memberikan apresiasi yang luar biasa sehingga beliau mengatakan apabila nantinya dana DAK tidak mencukupi untuk pembiayaan atau pembangunan SMK 1 Luwuk,
Pak Gubernur akan berjuang apakah melalui dana APBD provinsi atau dengan dana-dana CSR yang masuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Karena kita tahu jumlah anggaran dari total yang terbakar itu, hitung-hitungan kami itu kurang lebih 50 M. Ada di 50 M ke atas. Baik. Ya totalnya. Kalau saya lihat secara ini, saya sudah diskusi dengan Pak Kepsek juga. Tetapi ya kita tahu keterbatasan anggaran kita di provinsi maupun dana DAK. Sehingga kami sedang menunggu apabila kajian sudah selesai. Nah itu akan kita kirim ke Kemendikbudristek dan setelah itu ada alokasi anggaran. Baik, dengan melibatkan CSR juga. Iya. Oke, Bu Kepsek, SMKN 1 Palu sangat yakin begitu Bu menerapkan protokol kesehatan ketat Bu, artinya infrastruktur, wastafel, penggunaan masker semuanya dijamin begitu Bu untuk secara ketat dilakukan. Ya, insya Allah di SMK khusus SMK 1 memang sangat ketat kita laksanakan karena memang kita ada tim COVID sekolah. Ada itu tim Satgas Bu ya? Ada tim Satgas itu pagi-pagi untuk menjemput siswa itu harus sudah siap dengan pemeriksaan kepada termogannya, harus anak pakai masker, tempat cuci tangan melewati sebuah wastafel baru bisa masuk di kelas. Dan yang terpenting di SMK 1 sebelum pembelajaran dimulai ada memang tim Satgasnya untuk setiap selesai pelajaran itu menyemprot kembali ruangan itu dan esoknya disemprot kembali. Baru siswa masuk. Jadi begitu ketat sekali protokol kesehatan, bahkan kantin sama sekali tidak diperbolehkan. Kantin sama sekali tidak ada, dan kami instruksikan kepada seluruh siswa dihimbau untuk semua membawa bekal dari rumah. Tidak dibolehkan keluar halaman sekolah. Kan anak-anak itu begitu, biasa dia mau nyelonong saja keluar. Kalau ditanya, oh enggak boleh. Jadi Satpam harus sigap lihat itu. Baik, jadi surat edaran benar-benar sudah diterapkan di SMKN 1 Palu begitu juga Bu ya. Ada berapa jumlah siswa Bu yang mengikuti pembelajaran saat ini Bu? Yang sekitar 600. Ada 600. Ya, karena kelas 11, kelas 10, kelas 11 sekarang ada di industri. Baik. Kelas 10 itu bergilir seminggu sekali datang. Baik, saya kembali ke Pak Kepsek SMKN 1 Luwuk, Pak Hasdin. Pak Hasdin. Ya, Pak Hasdin tadi sudah ditanggapi oleh Ibu Kadis bahwa penggunaan dana CSR juga ini menjadi salah satu tools begitu Pak, alat bantu nanti yang kemudian membantu pembangunan SMKN 1 Luwuk juga sehingga kemudian pembelajaran bisa kembali 100 normal juga begitu Pak, karena capaian vaksinasi sudah mencapai 99%. Pak Hasdin tanggapannya. Amin Pak. Benar Pak. Benar apa yang Ibu Kadis sampaikan bahwa kami sudah komunikasikan dengan beliau bahwa kalau seandainya DAK tidak mencukupi, bahwa itulah yang Ibu Kadis sampaikan, dua alternatif itu insya Allah kami yakin dan percaya bahwa pemerintah akan tidak mungkin tinggal diam. Seperti Ibu Kadis pasti sangat luar biasa sudah 2 kali berkunjung ke SMK 1 Luwuk. Baik. Jadi kami di internal Pak, kami insya Allah syukur alhamdulillah masih solid. Dan teman-teman apa adanya, mereka itu tadi yang ngomong di viral itu, siswa itu yang Pak mau juarai Solo, provinsi dan nasional. Oke, baik, baik. Pak Hasdin. Juga Pak ada, ya bagaimana Pak? Ya, semangat guru dan juga siswa ini memang menjadi salah satu kebanggaan begitu Pak, dan juga menjadi motivasi Pak Hasdin ya. Tetap semangat begitu Pak ya, karena ada 2 persoalan besar, masih di pandemi COVID dan juga persoalan pasca kebakaran begitu Pak Hasdin. Iya Pak, itu 2 persoalan besar itu baik. Itu memang, tapi alhamdulillah teman-teman di internal semangat. Iya. Apalagi ada dukungan dari pemerintah. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hasdin. Salam untuk teman-teman guru dan seluruh siswa yang ada di SMKN 1 Luwuk. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Dr. Asep. Pak Dr. Asep, apa yang harusnya dicapai dari masing-masing satuan pendidikan untuk kurikulum Pak? Masih di tengah pandemi begini. Bagaimana kemudian capaian kurikulum ini sebenarnya bisa lebih sederhana, bisa lebih bersinergi begitu Pak dengan pembelajaran di era pandemi COVID? Ya, setidaknya saya melihat dari ini Pak, 2 jenjang atau 2 kategori pendidikan ya. Yang pertama adalah di kategori pendidikan dasar, itu sebaiknya diarahkan bukan hanya kepada pendidikan akademiknya saja, tetapi juga bagaimana kita menyesuaikan adaptasi dengan era new normal ini Pak, atau kenormalan baru. Jadi pembiasaan dalam pembinaan karakter itu jauh lebih penting untuk bisa mendorong untuk kemampuan akademik mereka. Sementara untuk yang pendidikan menengah, misalkan SMA, SMK, madrasah aliyah,
itu lebih kepada fokus persiapan mereka untuk life skill, Pak. Oke. Bagaimana dia untuk kesiapan mereka dalam kehidupan. Dan di SMK saya kira sudah sangat baik. Seperti sekarang masa pandemik itu mereka pada saat ini adalah ada kegiatan, misalkan ada kegiatan di industri, itu menjadi bagian penting juga. Ya. Gitu. Nah, jadi tidak menghilangkan niatan ikhtiar yang sangat bagus dari pemerintah dan juga para teman-teman pendidik untuk bisa mendorong itu. Jadi dua kategori ini yang harus dipentingkan, Pak. Baik, peningkatan keterampilan dan juga life skill, Pak Dr. Asep. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bapak. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum, Ya, Pak Dokter. Assalamualaikum. Saya Ya. ke Ibu Kepsek. Bu Kepsek, SMK artinya di SMKN 1 Palu juga saat pembelajaran di pandemi ini, Bu, menerapkan yang namanya life skill, pembelajaran, Bu. Kecakapan hidup. Iya, jadi selalu juga kecakapan hidup itu kita tetap bina anak-anak. Iya, karena di era new normal begitu, Bu, ya. Iya. Jadi untuk praktek juga untuk SMK itu kalau masalah prakteknya itu ya sesungguhnya wajib juga karena kalau mereka tidak praktek langsung ya mereka tidak bisa dikatakan kompetensinya tidak bisa tidak bisa diukur. Jadi itulah yang menjadi target kita sekarang ini kelas 12 yang persiapan akan uji kompetensi ini. Akan uji kompetensi nanti uji kompetensi nasional ini untuk ujian terakhir, maka kalau 12 ini harus kita genjot lagi. Baik. Nah, selain itu tentunya pembinaan karakter mereka juga tidak boleh kita abaikan karena salah satunya pembinaan karakter itu seperti siswa harus tetap mentaati aturan sekolah di protokol seperti kesehatan. Protokol kesehatan itu harus mereka laksanakan dengan Bahkan sebaik. kita tahu bersama pada saat pandemi masih tinggi, SMK 1 berperan untuk membuat APD begitu, Bu, ya. Ini salah satu alhamdulillah, contoh life salah skill satu contoh, yang ya. bisa Life ditampilkan, skill Bu. Iya, Iya. kemarin kita sangat berpartisipasi Baik. dan juga kita sempat menyebarkan membagi-bagi minuman Oke. yang apa katanya itu pon-pon biasa gitu ya, gitu juga kita Baik. sempat melakukan itu. Baik, Bu Kadis, melihat sinergitas, melihat koordinasi yang begitu baik, khususnya di lingkup Dikbud Sulteng, Bu. Ibu Kadis semangat bahwa motivasi anak-anak akan kembali seperti sedia kala? Pastinya anak-anak semakin semangat. Dalam kondisi dengan pembelajaran terbatas ini, saya mengunjungi beberapa sekolah, para peserta didik itu semangat dan antusias untuk tetap melaksanakan pendidikan dengan baik. Dan juga mereka tidak meninggalkan bahwa baik itu knowledge mereka, skill mereka maupun attitudes mereka itu tetap mereka ke depan. Oke, apa yang disampaikan Pak Asep tadi, Ibu Kadis setuju, karakter, Iya, life skill iya. ini merupakan capaian kurikulum di era pandemi, Bu. Iya, betul sekali Baik, itu, baik. Terima kasih Bu Kadis Iya, sudah terima hadir. kasih, Pak. Bu Iya. Kepsek SMKN 1 Palu, terima kasih. Salam untuk teman-teman guru, Bu, siswa, salam juga untuk teman-teman yang Iya, berada, terima Bapak kasih. Ibu yang berada Iya. di Dinas Pendidikan Kebudayaan. Pemirsa, inilah menjadi akhir dialog kami. Sekali lagi, mari kembali kita gelorakan semangat belajar seperti sebelum era pandemi itu datang, ya. Walaupun bagaimana kita berada di normal baru, era new normal, namun peningkatan karakter, peningkatan kecakapan hidup, life skill ini harus menjadi bagian dari kita sekalian. Terima kasih juga SMKN 1 Palu sudah bergabung dan Dr. Asep Mahfud sudah bergabung bersama kami. Kami akhiri dialog kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kita akan bergabung bersama TVRI Nasional. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.